iya, iya. Dibiarkan dia 1 malam, Iya. dia sudah menyatu dengan tanah, baru dihamburlah benih. Iya, iya, iya. Ada pembibitan yang menggunakan dedak padi yang sudah dibakar, sekam itu. Sekam yang sudah dibakar. Nah, itu dihambur dulu. Setelah dia didiamkan 1 malam, tanahnya berubah karena hitam berubah tua. Sehingga untuk memudahkan ketika pada saat pencabutan bibit. Iya. Tadi kita kembali ke ini, Iya. ke sawah ini. Ini kalau di apa kelebihannya kalau ditaruh sekam begini, Pak? Kelebihannya itu memudahkan pada saat mencabut bibit. Mencabut. Jika misalnya dia sudah umur 12 hari bibit, jadi Iya. memudah sekali proses pencabutan itu. Iya. Dan itu biji padi yang sekarang itu ketika kita cabut itu dia masih utuh bijinya dengan akarnya masih lengket. Iya, iya. Nah, beda dengan yang tidak menggunakan sekam, akarnya itu masuk pada tanah yang keras. Ketika cabut kan membutuhkan banyak air, kemudian harus dicuci bersih. Iya, iya. Yang pakai sekam padi ini dia tidak perlu lagi dicuci. Bibit padi yang kita cabut tidak perlu lagi dicuci, tinggal diikat, dibawa ke tempat langsung tanam. Ini yang Bapak bilang cara tanamnya itu pakai tali ya? Iya, macam ini ditarik lurus, Pak. Tali. Tarik, Jadi misalnya, ini jaraknya yang punya lahan misalnya saya 20 cm. ya 20 cm kali 1 meter. Hmm. Nah, berarti ini 1 meter tarik 20 cm. Berarti lurus betul. Iya, memang Lurus dan lama kerjanya. Itu kita kalau sudah mau masuk musim tanam itu banyak yang guna dalam ini baik yang mobil, baik Berhenti. itu berhenti untuk ambil gambar. Lihat ada ilmu baru gitu. Ya, jadi karena ini kalau orang berhenti sampai itu heran-heran. Bagaimana? Padahal kita menggunakan itu tali. Tali. Rata-rata tiap lahan itu punya tali dengan jarak tanam yang sudah diikat tanam. Jadi waktu tanam sudah ikut hal yang diikat jarak tanam. Ini di sistemnya Mapalus juga nanam ya? Semua Ya. 2 kelompok ini kita sistem. Kedalamannya ini kalau kita nanam sampai di lutut. Sampai lutut, Pak. Oh, sampai lutut dalam ya? Iya. Nah. Rata ini ke sana, rata. Iya. Ya, memang karena tidak ada pembuangan itu air ini kan dia biar musim Bayangkan, panas, kasihan air tuh. tergenang terus. Jadi ini karena sawah ada hujan, jadi kelihatannya berair terus. Panen juga ada airnya. Iya, tetap. Jadi tetap ada airnya. Jadi aduh kasihan juga ya masyarakat. Dan panen juga ada airnya. Beda dengan perlakuannya dengan yang ada drainase. Drainase, Tidak ada irigasi. Ini kalau seandainya pemerintah bantu ke mana pembuangan airnya? Ke arah mana? Dia ke arah perusahaan, Pak. Ke arah perusahaan. Oh, kelapa sawit baru ke Ada kanan sembilan sana, besar. ya. Ada 9 besar. Oh, digali ke sana, Iya. Kang. Iya. Irigasi besar memang. Di sini hamparan sawah ini berapa hektar, Pak? Kalau organik 2 kelompok ini kurang lebih 38, sekian. Hektar. Ribu. 38 hektar. Oh, 38 hektar. Tidak banyak ya. Karena tak ada hujan ya. Iya, Salahnya. ada. Karena ada Iya. beberapa lahan sawah juga kurang lebih 10 hektar itu sudah. Kenapa harus pilih tak ada hujan lalu? Kenapa tidak ditanam tanaman keras apa? Memang waktu kita datang awal memang posisi areal begini. Sudah untuk persiapan sawah. Enggak, maksudnya memang posisi kita datang awal Sudah terendam. genangan, iya, sudah ada genangan. Oh. Dan nggak bisa untuk tanaman perkebunan atau tanaman. Tidak bisa, harus sawah memang. Iya, Tiada pilihan, Pak ya? tidak ada pilihan. Tiada pilihan. Kalau kita punya skill semua lokasi, semua apa saja, kalau orang punya ilmu bisa Iya. dimanfaatkan. Kita ditaruh di tempat yang seperti ini juga berkahnya ya, yang tadinya mungkin tidak, kalau orang lain yang rawat mungkin tidak tahu. Betul. Tapi dengan ada Bapak bisa jadikan sawah tak ada hujan ya. Jadi luar biasa. Nah, ini kebetulan kita contoh yang tetangga satu kelompok. Iya. Satu kelompoknya Pak Aldus kebetulan lagi membuat tempat persemaian padi untuk sawahnya. Pak, siapa Pak? Makanya harap Namanya siapa Pak? Makarius. Bapak punya sawah ini berapa hektar? Oh, setengah hektar. Ini sawah sendiri berdua? Oh, sendiri. Oh iya. Jadi ini kalau dilihat sekilas begitu tidak ada perbedaan dengan sawah-sawah yang lain ya, sistemnya. Tidak ada. kelebihannya kita menggunakan sistem padi. Iya.
Iya. Tanah yang sudah itu. Oh itu nanti digunakan. Dihambur. Iya, dihambur ya. Ke- Ya ini berapa kilo bibitnya ini Pak? Bapak bikin areanya? Oh ini untuk Oh kelompok. hektar ini. Oh kerja kelompok ya? Iya, persiapan itu 2 hektar. Oh 2 hektar. Jadi empatan. Iya, itu kurang lebih 30 kilo ya. 2 hektar. Ya, kira-kira nih. Iya. Oh begitu 30 kilo Pak dosen. Ah jadi sebelum di ini setelah dibersihkan dihamburkan Ya, skam. skam padi. Ya, jadi ini yang di sebelum itu ya. Iya. Ah, itu maksudnya Dari jadi. itu ini diambil, dihamburkan. Oh cukupnya. Ya, diusahakan tebal ya 1 sampai 2 cm ketebalannya itu. Ketebalan skamnya ini 1 sampai 2 cm. Ya, Jadi tiada akar tembus tanah itu ada. tidak ada. Iya iya. Jadi biarkan dia 1 malam, Iya. dia sudah menyatu dengan tanah baru dihambur lagi. Iya iya. Kali ini kita organik langsung ke belakang itu tempatnya sudah jadi, ambil hamburkan, diamkan dia 1 malam, besoknya baru mulai tabur bibit. Itu yang Bapak rasakan apa? Perbedaan. Perbedaannya yang pertama, kita bisa cabut bibit itu cuma dengan Gampang. ada 1 orang. Oh begitu Pak. Karena media Ya, tidak akarnya tidak nancap ke tidak bawah. lengket dan tidak Iya, lengket. iya. Nah, itu yang bedanya kalau kita pakai Oh bunga iya bakar. iya maksud dia Kang. Jadi biar 1 orang itu untuk cabut dalam satu tempat persemaian dengan ukuran 2 Iya, kali 8 meter itu biar 1 orang itu cepat. Apa tadi Pak? Skam padi ya? Iya, bunga padi, bakar. Bunga bakar. Hmm. Jadi itu dihampar dia. Nah, di tempat Iya, semaian iya. itu sudah bikin dihampar, diamkan dia 1 malam biar dia padat. Nah, besoknya baru kita Oh iya. hambur. Karena akarnya tidak nancap Dia dia nancap atau di tanah. Iya, betul. betul. Nah, itu ilmu baru lagi didapat itu. Karena itu untuk saat sabunnya itu tidak butuhkan banyak orang. Iya. 1 orang saja itu 2-3 jam sudah bisa habis 1 bedeng, cepat, tidak lengket, dan tidak perlu lagi mesti dicuci lagi dengan air, tidak, karena tanahnya tidak Iya, lengket di tidak akar. lengket dia. Nah, kalau sampai Memudahkan memudahkan pencabutan, mencabut, membersihkan Iya. juga. Jadi Memilah juga gampang. ya, kalau dulu kita belum ada ilmu itu cabut dibanting lagi Iya. sampai putus-putus akarnya. Saya ingat masih kecil kalau di Bali saya bersawah juga orang tua kan. Saya ingat masih begitu ya. Tapi kayaknya seperti sampai sekarang masih begitu kalau di Bali. Saya tidak tahu karena sudah lama saya tidak pernah pulang. Jadi oh iya iya itu ilmu baru itu. Kalau pertemuan Ikut dia bilang pola tanam, dia bilang contoh Bapak Ibu, ini anak bayi baru lahir, terus ibu paksakan dia berjalan, bisa nggak? Sama dengan tadi Bu, kalau ibu cabut terus dibanting-banting baru ibu Pingsan. tanam. Jelas perbedaannya tumbuh itu Iya, dengan iya, iya. tadi bibit tadi yang perlakuannya dengan cara yang bagus, proses tumbuhnya memang beda, memang betul berbeda Mbak. Ini yang kita dengan perlakuan bibit ketika kita cabut dan tidak lagi banting-banting dengan bibit yang padi, kita tanam 3 hari itu sudah ada perubahan dengan yang tanam bibit cabut dibanting-banting sampai dengan 7-8 hari baru mulai ada perubahan, mulai warna daun, muncul daun baru. Tapi kalau yang kita organik yang selama ini kita bikin 3 hari tanam itu hari keempat sudah ada perubahan, daunnya mulai nampak hijau, kemudian daun baru mulai Karena muncul. tidak sakit, tidak sakit, disiksa. iya, tidak disiksa. Masih di akal. Makanya penjelasan itu Pak waktu di Horizon Materi waktu kita undang penyuluh, iya penyuluh, dia mau jual Itu ilmunya dari mana itu? ilmu apa itu Pak? Ilmu menghamburkan skam bakar. Dari Penyuluh. kita punya bukan dari Pastor dia, dari pastor. Dia bilang Iya. perlakukan bibit itu yang sama juga kita memperlakukan anak kita seorang bayi. Yang bibit kita perlakukan waktu dia akan jalan. Itu lagi penyuluh yang kedua itu dia datang waktu itu dalam kondisi obat biotrade. Biotrade itu apa? Obat. Pupuk juga, pupuk organik tapi sudah diolah di pabrikan. Jadi itu dia jelaskan dia bilang, "Oh, betul juga ini. Memang ketika kita perhatikan itu memang betul. Yang kita perlakukan bibitnya tidak perlu cuma cabut, tidak perlu akar ditanam. Bersih memang tanaman itu. tiga hari sudah beda. Sudah beda dengan perlakuan bibit cabut terus dibanting-banting, dicuci sampai DP
tinggal akar kosong. Logikanya benar itu. 7 sampai 10 hari itu baru mulai muncul. Itu kalau yang kita pakai dulu itu sekam padi tadi itu 3 hari sudah langsung hijau kelihatannya. Itu perbedaannya. Bapak punya ilmu. Jadi memang ini guru pertanian memang tidak didapat di teori di ya. Ini ilmu begini, ini ilmunya ada di lapangan di petani langsung. Jadi kalau beda dengan teman-teman Jawa dengan Bali, itu kan jelas dari daerah asal kan sawah Pak. Sawah. Kalau Flores ini memang dari sana memang ada bersama. Tapi mereka setahu saya masih andalkan sistem itu, jadi main non siksa organik. itu. Non organik. Oh yang pakai begitu. Ya, bukan pembibitan. Iya. Anunya juga non organik. Kemudian untuk perlakuan pada saat kita persemaian bibit, ya selama ini ketika saya ikut pelatihan dan pulang saya praktekkan itu semua jenis padi itu direndam di air itu harus pakai air yang bersih. Itu yang pertama, air yang bersih. Kenapa mesti air bersih? Ketika itu bibit kita rendam 2 malam, kita angkat bibitnya masih utuh bersih. Tapi kebanyakan teman-teman kan rendam itu di parit. Iya, di parit. Air kotor. Ya. Begitu diangkat, benih padi warnanya tuh beda, jadi kotor. Padi juga harus diberikan perlakuan Iya, manusiawi. Saya ini di sini mulai setelah itu di benih itu Pak, saya direndam malah di loyang besar. Di loyang besar itu direndam tadi itu 2 malam. Dimanja juga dia. Iya, terus itu angkat setelah 2 malam itu, besoknya angkat langsung dihamburkan di mana? Dibentangkan dulu daun pisang di bawahnya ke bawah, kemudian ditutup lagi dengan karung atau daun pisang dikasih lubang. Nah, yang saya lihat selama ini teman-teman ini yang praktek itu malah diangkat sudah direndam di air yang kotor, diangkat ditaruh lagi. Benihnya banyak yang rubuh karena dia Iya, panas. karena panas. Baru dia kejepit. Itu kena penyiksaan juga terlalu itu. banyak kan? Mulai dari proses Iya. pembibitan Iya. perendaman sudah disiksa Sudah dia. disiksa. Ya, betul. Nah, tapi punya saya ini kan tidak. Ya selama ini karena itu Ditaruh di loyang. Di loyang. 2 Berapa malam. loyang itu dipakai kalau dalam Tergantung kebutuhan luasan lahan. Kalau lahannya Bapak itu berapa tadi? 3/4? 3/4 sama Berapa bibit? Berapa kilo bibit? 7 kilo. 7 kilo ya, 7 kilo. Tidak banyak juga ya? Ya. Karena sebetulnya itu kebanyakan Pak. Itu banyak. Mestinya itu dia setengah hektar. Ini masih ya. Sampai 1 kilo itu setengah hektar. Tapi ini 3/4 sampai 7 kilo karena memang kita tidak mau memiliki tidak memiliki jalur irigasi. Karena kita juga Karena itu risiko matinya juga Iya. dipertimbangkan. Makanya kita kalau misalnya ada sisa bibit, jika dia banjir tutup, bibit itu kita ambil tanam ulang. Kalau dia memang irigasi lancar, kemungkinan 7 kilo 3/4 itu sudah terlalu besar. Jadi demikian, terima kasih. Semoga bincang-bincang kita bermanfaat sahabat penikmat YouTube yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Quran.